Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, teman-teman semua yang Umi cintai karena Allah semuanya, para pejuang pemenang Ramadan tahun ini, alhamdulillah hanya kepada Allah kita memuji dengan segala kemahasempurnaan Allah, karena hanya Allah lah yang maha terpuji. Mudah-mudahan kita dibersihkan hati kita dari keinginan dipuji oleh siapapun, dan kita dibersihkan hati kita dari merasa terpuji atas apapun, karena kita sadar yang yakin bahwa segala puji itu hanya milik Allah, tidak ada hak sedikit pun dari kita atas pujian-pujiannya. Dan hanya kepada Allah kita memuji, hanya kepada Allah kita meminta pertolongan, dan hanya kepada Allah kita meminta ampunan. Ya. Hanya kepada Allah kita meminta perlindungan, dan hanya kepada Allah kita meminta bimbingan. Dan kepada Allah jugalah semua kita akan kembali mempertanggungjawabkan semua apa yang telah kita lakukan di dunia ini. Maka subhanallah, anugerah Ramadan adalah anugerah terbesar bagi seseorang yang paham bahwa hidup ini selalu bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan teman-teman semua, dari awal kita bersama berkomitmen memasuki Ramadan, kita ingin menjadi yang terbaik ya. Karena kita sadari dan kita yakini bahwa Ramadan adalah momen waktu yang terbaik untuk nilai ibadah kita ya. Waktu yang terbaik membersihkan dosa-dosa kita, karena Ramadan adalah bulan ampunan. Dan Ramadan adalah waktu terbaik untuk mempersembahkan terbaik dari saum kita, karena Ramadan Allah memerintahkan kita saum. Dan Ramadan pun adalah waktu terbaik untuk munajat-munajat kita, karena Ramadan adalah dijamin mengabulkan semua doa-doa. Dan Ramadan pun adalah waktu terbaik untuk berbekal kita pulang menghadap Allah dengan memperbanyak amal soleh, karena amal soleh di bulan Ramadan dijadikan pahalanya terbaik untuk kita semua. Dan subhanallah walhamdulillah teman-teman semua, kita sudah menikmati Ramadan memasuki hari ke-29 ya. Sekarang kita berada di malam 29, dan seandainya besok adalah malam Idul Fitri ya, karena bisa jadi kita tahun ini 29 hari ya, kalau ditetapkan hilal besok Idul Fitri adalah hari Senin ya, berarti barusan ini adalah salat kita terakhir di Ramadan tahun ini ya. Kita barusan taraweh terakhir di Ramadan tahun ini, kalau besok kita memasuki malam Idul Fitri. Mudah-mudahan kita adalah hamba-hamba Allah yang sudah membuktikan bahwa kita sudah menunjukkan sekuat tenaga kemampuan kita ingin mempersembahkan terbaik, sebagai kesungguhan kita ingin mendapat yang terbaik ya. Sesungguhnya yang terbaik hanya akan didapat oleh orang-orang yang berjuang terbaik, orang-orang yang tangguh dan orang-orang yang sabar. Dan yang terbaik itu adalah hanya akan didapat oleh orang-orang yang punya niat terbaik. Mudah-mudahan kita memasuki Ramadan dari awal adalah tidak ada lain karena kita ingin mendekatkan diri kepada Allah dengan detik-detik Ramadan yang Allah berikan kepada kita. Dan karena kita ingin mendekatkan diri kita kepada Allah dengan saum-saum yang kita lakukan. Dan kita ingin mendekatkan diri kepada Allah dengan semua amal soleh yang kita jalankan. Dan kita menutup Ramadan dengan amalan itikaf. Dengan itikaf pun kita ingin berdiam diri agar semakin merasakan nikmatnya dekat dengan Allah itu luar biasa. Teman-teman semua, Allahu Akbar walillahilham. Bermacam-macam rasa ada di dada ini, tapi mudah-mudahan rasa yang ada di dalam diri kita adalah bagian dari bukti dan saksi bahwa kita adalah orang-orang yang menikmati momen-momen Ramadan adalah istimewa. Ya, subhanallah, tidak akan ada kesedihan, tidak akan ada kegelisahan manakala kita akan berpisah dengan orang yang tidak kita kenal.
tidak akan ada kesedihan dan tidak akan ada kegelisahan, tidak akan ada kekhawatiran manakala kita berpisah dengan orang yang tidak kita sayangi dan kita cintai. Tetapi siapapun yang memiliki rasa di hati ini kepada orang, kepada siapapun yang kemudian kita bahagia bersamanya, tapi kemudian kita harus berpisah dengannya, maka kesedihan itu pasti hadir di dalam dada. Ya, kesedihan karena takut kehilangan, kesedihan karena kehilangan kebahagiaan bersamanya, itu satu tanda bahwa ada cinta di hati kita dengan orang tersebut. Dan teman-teman semua, apabila malam ini kita merasakan dada kita udah semakin sesak ya, saat memasuki 10 Ramadan kita udah mulai sesak dan semakin sesak karena kita ada kegelisahan, kita akan berpisah dengan Ramadan yang menemani kita momen-momen penuh cinta. Karena Ramadan ternyata Allah berikan kepada kita sebagai waktu terbaik kita bermesraan dengannya. Mudah-mudahan teman-teman semua kita adalah yang menjadi saksi bahwa Ramadan Allah berikan kepada kita ternyata untuk menumbuhkan cinta yang selama ini sulit kita munculkan di dada kita untuk Allah, tapi ternyata di Ramadan ini Allah begitu menolong kita untuk lebih mudah mencintainya dengan segala amal-amal kita. Maka subhanallah para ulama mengatakan bahwa bulan Ramadan adalah bulan cinta, tanda cinta Allah kepada hambanya, dan bulan Ramadan pun adalah bukti cinta hamba kepada Tuhannya dengan mempersembahkan ibadah terbaik di Ramadan ini. Jadi cinta bertemu cinta, yang ada hanya ada satu, kebahagiaan dengan yang maha cinta. Mudah-mudahan kita di Ramadan ini adalah hamba-hamba Allah yang diberikan pengalaman istimewa, pengalaman jatuh cinta berkali-kali dengan Allah pemilik cinta dalam dekapan Ramadan yang indah ini. Dan teman-teman semua, perjuangan kita belum selesai. Kita masih malam 29. Besok masih ada satu ini, malam ini kita masih ada 10-9 jam di malam ini, dan kita masih ada 12 jam besok di hari-hari kita. Kalau besok malam Idul Fitri, kita masih punya waktu sekitar ya subhanallah 22 jam lagi di dalam Ramadan yang indah ini ya. 22 jam Ramadan terakhir itu adalah merupakan satu momen kesempatan terakhir pada kita, dan kita mudah-mudahan adalah hamba-hamba yang selalu meminta pertolongan Allah dalam keadaan apapun ya. Kita selalu meminta hidayah dan taufik dari Allah agar kita dimampukan untuk mengisi sisa Ramadan yang masih ada dengan sebaik-baik amal yang Allah ridhoi. Subhanallah teman-teman semua, Umi yakin bahwa kita tidak pernah merasa puas dengan apa yang sudah kita dapatkan di Ramadan ini, karena masih ada 22 jam yang kemungkinan bisa memberikan waktu ternikmat dan lebih nikmat dari sebelumnya. Subhanallah, teman-teman semua, tidak ada alasan kita berhenti beramal, tidak ada alasan kita melemahkan semangat kita karena Ramadan belum selesai ya. Kalau toh memang ada di antara kita yang ini Lailatul Qadar tanggal 27, itu semua adalah menjadi bagian hanya motivasi tapi bukan untuk melemahkan. Karena kita tidak ada yang tahu kapan Lailatul Qadar itu turun. Kita tidak pernah ada yang tahu, tapi waktu menjemput Lailatul Qadar itu masih ada satu malam lagi ini, dan masih ada kesempatan besok seharian siang kita untuk memaksimalkan ibadah Ramadan. Dan teman-teman semua, kita sudah ada di penghujung Ramadan ya. Allah Subhanahu wa taala akan segera mengakhiri event besar ini. Akan segera diakhiri event besar Ramadan ini. Selesai sudah pertandingan, selesai sudah perlombaan, sudah ditetapkan siapa pemenang dan sudah ditetapkan siapa yang kalah. Sudah ditetapkan siapa yang paling beruntung dan siapa yang celaka. Sudah Allah akan tetapkan. Mudah-mudahan kita terus meminta tolong kepada Allah. Di sisa-sisa Ramadan kita menangis, lebih menangis lagi, agar kita termasuk digolongkan kepada orang-orang yang pemenang, yang diselamatkan dengan keberuntungan yang sangat besar dari Allah dan dijaga dari orang-orang yang mendapat kecelakaan dari Ramadan ini. Sungguh celaka, kata Rasulullah, celaka dan celaka sampai 3 kali kepada orang-orang yang diberi Ramadan datang, tapi Ramadan berlalu, dosanya tidak terampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dalik, summa nauzubillah. Mudah-mudahan
di akhir Ramadan ini kita semakin merasa bahwa diri kita semakin hina. Kita semakin merasa begitu banyak dosa-dosa yang telah kita lakukan. Kita semakin melihat diri kita pekat dengan dosa-dosa itu, sehingga dengan itu kita semua menikmati istighfar-istighfar kita. Mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang merasakan nikmatnya meminta ampunan Allah itu karena kita merasa rendah dan hina. Dan teman-teman, barang siapa yang merendahkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengangkat derajatnya di hadapan semua manusia dan makhluk yang ada. Tapi barang siapa yang merendahkan diri di hadapan manusia, merendahkan diri di hadapan manusia dan menyombongkannya juga, maka Allah akan merendahkan dia dengan serendah-rendahnya. Teman-teman semua, perjuangan kita untuk meminta ampunan masih ada 22 jam kurang lebih untuk kita menyempurnakan kita menjadi orang-orang yang selamat. Dan yang kedua, kata Rasulullah Muhammad SAW disebutkan, barang siapa yang tidak mendapatkan kebaikan Ramadan, sungguh dia telah terhalang dengan sebenar-benarnya. Barang siapa yang terhalang dari kebaikan Ramadan, maka dia akan terhalang dari semua kebaikan yang ada. Mudah-mudahan terhalang di sini para ulama adalah seseorang yang tidak menambah kebaikan sedikit pun di bulan Ramadan. Seseorang yang tidak bertambah semangatnya untuk memperbaiki dan berbenah diri. Seseorang yang tidak merubah sedikit pun aktivitasnya di Ramadan, sungguh dia beraktivitas tidak lebih dan tidak kurang dengan bulan-bulan yang lainnya. Dia terhalang adalah terhalang dari kenikmatan ibadah karena dia tidak berusaha menciptakan momen ibadah itu dengan sebaik-baiknya. Dan orang-orang yang terhalang adalah orang-orang yang terhalang dari ampunan Allah karena dia tidak sungguh-sungguh meminta ampunannya. Mudah-mudahan teman-teman semua, kita adalah orang-orang yang tidak terhalang itu. Kita adalah orang-orang yang terbuka hijab di hati kita. Kita menyaksikan dengan benar, dengan seksama bahwa memang Ramadan adalah istimewa. Dan teman-teman semua, kita mau sampai kepada garis finish ya. Kita sekarang tinggal menghitung jam, bukan menghitung hari lagi ya. Subhanallah, karena Muhammadiyah dan Persis sudah menetapkan bahwa Idul Fitri adalah hari Senin ya. Kita sudah mendapatkan selebaran dari Ormas Persatuan Islam dan dari Muhammadiyah sudah jelas mengenai dari awal bahwa ormas ini dua ini telah menetapkan bahwa 1 Syawal jatuh pada hari Senin ya. Hari Senin tanggal 2 ya, tanggal 2 Mei. Berarti malam ini adalah malam terakhir Ramadan karena besok kita bagi yang mengambil ini besok kita sudah takbiran, sudah malam Idul Fitri. Allahu Akbar, walillahilham. Kita tapi hari ini masih punya waktu 22 jam. 21 jam sebentar lagi, nanti tinggal 20 jam, tapi mudah-mudahan kita menghitung dengan hitungan yang ketat agar dipastikan kita tidak kehilangan momen terbaik di akhir Ramadan ini, teman-teman semua. Masih ada malam itikaf malam ini buat kita. Malam kita bagaimana berdiam diri, mendekatkan diri kepada Allah sampai tidak ada jarak antara kita dengan Allah. Kita di malam-malam itikaf merasakan pelukan Allah begitu erat kepada kita. Dekapan Allah begitu hangat kepada kita. Dalam sujud panjang kita menangis terseduh-seduh, memohon ampunan dan rahmatnya. Dan itulah adalah itikaf yang sebenarnya. Ya. Siapa dengan itikafnya merasakan kedekatan dengan Allah luar biasa. Sehingga tunduklah jiwanya, malulah hatinya, takutlah hatinya. Itu adalah hasil itikaf yang didapatkan. Subhanallah teman-teman semua. Bahkan para ulama mengatakan, bagi orang-orang yang sudah menemukan itikaf, maka Lailatul Qadar bukan lagi menjadi bagian tujuan utamanya. Sehingga dia tidak memilih-milih waktu ganjil dan genap katanya. Dia tidak memilih-milih kapan ininya. Karena kemesraan dalam menjemput Lailatul Qadar itu sudah dia nikmati dengan sebenar-benarnya. Teman-teman semua, kita belum ke finish. Kita akan mencapai finish.
Sudah seyogianya saat kita menjelang finish, mohon maaf, ada energi yang mulai lelah, ada yang melemah. Maka disinilah kita bagaimana mengembalikan semangat kita, booster kita, bahwa kita jangan kalah di titik akhir. Ya, kita jangan kalah di titik akhir. Ya, bahkan subhanallah teman-teman semua, ya, semakin dekat kepada kemenangan, semakin ada kebahagiaan yang ditanamkan, semakin ada gairah yang Allah akan sampaikan, dan semakin kita jelas terarah. Sebagaimana orang-orang yang mau naik gunung, semakin dekat ke puncak, mungkin hilang energinya, tapi semakin bertambah semangatnya karena dia merasa dia sudah dekat dengan kemenangan. Dan teman-teman semua, tidak ada pilihan lain. Kita dari awal sudah bertekad ingin menjadi yang terbaik, ya. Materi-materi Umi awal selalu mengatakan saatnya menjadi yang terbaik, ya, saatnya menjadi yang terbaik, dan yang terbaik itu adalah inilah yang harus kita akhiri. Maka seyogianya kita menakar diri, mengevaluasi, ya. Satu, ya, Umi ingin mengajak teman-teman nih di titik akhir ini kita untuk bisa bertanya kepada diri kita dengan pertanyaan yang banyak, ya. Subhanallah, Ramadan sudah bersama kita 28 hari, mau 29 hari, ya. Seberapa besar diri kita berubah di Ramadan tahun ini, ya. Siapa yang menemukan dirinya berubah, mendekat kepada Allah, merasa lebih dekat dengan Allah, merasa memperbaiki, subhanallah, ya. Ternyata banyak orang-orang yang bisa berubah di Ramadan ini. Ada beberapa orang mengatakan, ternyata saya bisa sesering mungkin membaca Al-Quran. Ternyata saya bisa. Kalau selama ini saya tidak bisa, karena ternyata saya yang tidak mengupayakan. Ya, Umi kemarin tersentak, ya, waktu di sebuah acara sanlat, ya, ada ibu-ibu di hari ke-24, ya. Umi tanya siapa yang sudah hatam lebih dari 5 kali, ternyata ada yang ngacung, ya. Dia sudah hatam mau 7 kali, itu hari ke-24. Ternyata, dan itulah dari beliau mengatakan, Umi ternyata saya bisa untuk ngaji Quran sesering mungkin. Ternyata saya kuat ngaji Quran selama nikmat bersama. Ternyata saya bisa mengendalikan lisan di Ramadan ini, ternyata bicara, saya bisa memilih kata-kata, dan ternyata saya bisa tidak bergibah, ternyata saya bisa menjaga lisan saya, ternyata saya bisa tidak berbohong, dan ternyata saya bisa tidak mengatakan aib orang lain. Ternyata bisa, Umi. Barokallah. Kata Umi, ternyata kalau kita bisa, itu adalah ternyata kita sudah berubah menjadi lebih baik. Dan teman-teman sekalian, ada yang mengatakan lagi, ternyata Umi, di Ramadan ini kita betul menemukan bahwa saat kita ingin bicara dengan Allah, kemudian kita sholat, seakan-akan kita bisa berdialog dengan Allah. Ternyata Umi, sholat itu nikmatnya luar biasa. Ternyata saya baru temukan, ternyata dengan sholat kita mendapat kekuatan lahir batin. Di dalam sholat kita menemukan hidayah petunjuk yang jelas. Ternyata Umi, dalam saya bisa sholat berlama-lama. Kemarin saya berpikir saya tidak akan tahan sholat berdiri 1 juz, tapi ternyata saya bisa, Umi. Ternyata saya bisa sholat di Ramadan ini lebih dari 50 rakaat sehari semalam. Dan ternyata saya bisa sholat berlama-lama dalam 1 rakaat. Ternyata saya bisa sujud panjang. Ternyata itu adalah menggambarkan bahwa dia berubah di Ramadan ini. Subhanallah teman-teman semua, ya. Ramadan akan Allah jadikan merubah kita seandainya kita sudah menyiapkan diri ingin berubah dan kita sedang merubah diri kita. Baik teman-teman, kita tanya kepada teman-teman semua yang hadir di sini, apa perubahan yang telah kita temukan dalam diri kita dengan Ramadan tahun ini, ya. Mudah-mudahan kita memiliki jawaban ternyata Allahu Akbar.
ternyata kita bisa menundukkan hawa nafsu kita. Ternyata saya bisa berlemah lembut kepada suami, ternyata saya bisa memaafkan suami saya, ternyata saya bisa baik sangka dan kembali mencintai suami saya. Ternyata Umi, saya bisa bersyukur bahwa suami saya adalah surga terbesar yang Allah berikan kepada kita. Allahu Akbar, walillahilham. Ayo, Teh Ita, Teh Ane, Teh semuanya. Di sini ada Teh Lin dari Maratus Solihah, ada Teh Osi, ada Teh Subhanallah ya. Banyak beberapa teman Umi. Mudah-mudahan kita semua adalah hati-hati yang mengatakan, iya Umi, saya juga punya ternyata. Ternyata sedekah di bulan Ramadan itu indah. Ternyata saya bisa tidak belanja. Ternyata saya bisa tidak menghabiskan waktu hunting untuk baju idaman. Ternyata saya bisa fokus lebaran tahun ini, Ramadan ini hanya untuk ibadah. Berarti apa? Bahwa alhamdulillah Ramadan sudah merubah kita. Teman-teman semua, sebelum finish kita berakhir, kita bertanya, sudah seberapa sebesar apakah perubahan yang ada pada diri kita? Ada yang mengatakan di sini, ternyata saya bisa menahan marah, Umi. Ternyata saya bisa makan dengan yang sederhana. Ternyata saya bisa tidak banyak keinginan. Ternyata saya bisa lebih hemat, Umi. Ternyata Allahu Akbar. Mudah-mudahan semua yang ada di sini hatinya menjawab, saya pun punya ternyata Umi. Allahu Akbar, walillahilham. Baik teman-teman semua, satu itu bahwa perubahan apa yang sudah kita lakukan, yang sudah kita rasakan dengan Ramadan ini, berarti memang Ramadan ini merubah kita, karena Allah melihat kita sungguh-sungguh ingin berubah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Dan insya Allah teman-teman semua, kita berubah hanya oleh satu, kekuatan ibadah Ramadan kita. Kita berubah karena kekuatan saum kita. Kita berubah karena kekuatan doa-doa kita. Dan kita berubah karena kekuatan istighfar kita teman-teman semua. Subhanallah. Alhamdulillah ya. Dan alhamdulillah teman-teman semua, yang kedua ya, kalau seandainya kita ternyata menemukan diri telah berubah, maka mintalah kepada Allah istiqomah. Berubah ini agar tidak kembali ke awal. Berubah ini agar tidak kita futur kembali ke belakang. Maka kita minta kepada Allah untuk istiqomah agar Allah menetapkan perubahan ini. Allah kunci menjadi nikmat kita sepanjang hidup. Mengisi umur-umur terbaik kita di sisa umur kita. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Duhai Allah, jangan biarkan kami kembali ke belakang. Setelah Engkau memberikan kami petunjuk dan kenikmatan, tetapkanlah kami dengan petunjuk itu, tetapkanlah kami dalam kenikmatan itu, tetapkanlah kami dalam perubahan itu, sampai kami kelak menemuimu dengan perubahan-perubahan itu. Teman-teman semua, yang kedua, Rasulullah mengajarkan kepada kita, apabila kita berubah menjadi lebih baik, kita minta istiqomah dengan minta hidayah, ya teman-teman, ya muqallibal sabit qulubana ala dinik ya. Sabit qulubana ala dinik ya. Seorang istri Rasulullah ya, Ummu Salamah mengatakan, aku tidak pernah melihat Rasulullah membaca doa sebanyak doa ini ya. Aku tidak pernah melihat Rasulullah membaca doa sebanyak doa ini ya. Saat ditanya, ya Rasulullah, kenapa engkau begitu banyak berdoa dengan doa ini ya? Doa apa? Ternyata doa ya muqallibal qalbi sabit qulubana ala dinik ya. Wahai Allah pembulak-balik hati, tetapkanlah hati kami di atas agama. Kalau hati kita sudah di atas agama Allah, inilah Ramadan pasti dirasakan nikmatnya oleh orang-orang yang sudah di atas agama Allah ini, teman-teman semua. Karena kata Rasulullah kemudian menjawab, saat kenapa begitu banyak doa itu? Rasul menjawab, sesungguhnya hati kita ada dalam jemari-jemari Allah. Hati kita mudah sekali berubah. Kalau Allah tidak menguncinya, kalau Allah tidak menetapkannya, kita tidak akan pernah bisa mempertahankannya. Maka semakin minta kepada Allah hidayah, agar perubahan yang kita temukan di Ramadan ini, Allah jaga betul-betul istiqomah, dan Allah selamatkan dari ria dan ujub.
merasa bangga dengan banyak ibadah, merasa bangga dengan perubahan yang dirasa di Ramadan, itu adalah sebuah kecelakaan, itu sebuah ketertipuan. Allahu Akbar, walillahilham, teman-teman semua. Ya, jadi siapa yang sudah menemukan dirinya berubah, maka tetapkanlah minta istiqomah, hidayah agar kita tetap berada di atas agama Allah. Ya, tapi apabila di antara teman-teman banyak di antara mungkin saya banyak yang belum menemukan perubahan, itu apa yang belum berubah? Kok saya masih gini terus? Sampai kapan saya gini? Allahu Akbar, walillahilham. Jangan putus asa. Kita masih punya 21 jam paling berharga di sepanjang tahun. Mintalah hidayah kepada Allah agar kita di detik-detik Ramadan terakhir ini justru kita dirubah Allah dengan sangat dahsyat, ya. Justru keajaiban terjadi di detik-detik Ramadan saat Allah merubah kita dengan signifikan. Allah merubah kita dengan sangat akselerasi percepatan yang luar biasa. Teman-teman semua, subhanallah, karena momen-momen Ramadan adalah momen terbaik untuk segala harapan, dan gantungkanlah salah satu harapan kita di Ramadan adalah Allah rubah diri kita menjadi hamba yang selalu bertakwa. Kalau selama ini kita sering lalai, kita sering lupa pada Allah, jauh dari Allah, mudah-mudahan di Ramadan ini Allah rubah kita menjadi hamba yang didekatkan kepadanya dan hamba yang selalu diingatkan kepadanya. Allahu Akbar. Yang kedua, teman-teman, ini nih, kita harus optimis mencapai finish, ya. Karena maaf teman-teman, kalau finish ini sudah kita lihat, mohon maaf, 20 meter jaraknya, maka jangan lalai, karena saat lalai kita bisa terjatuh karena kita tidak hati-hati menginjak pijakan, ya. Saat kita sudah dekat finish, jangan merasa bahwa kita sudah jadi pemenang, karena selama belum sampai finish itu belum bisa ditentukan pemenang atau tidaknya. Maka berusahalah segera sesegera mungkin menyempurnakan agar langkah-langkah kita sampai di langkah finish, dan tentunya langkah sebagai pemenang dan juara, teman-teman semua, ya. Semua orang bisa memulai, tapi tidak semua orang bisa menyelesaikan dengan baik, ya. Kita sudah dari awal bekerja keras di Ramadan ini, mudah-mudahan ini adalah langkah-langkah tersisa, ya. Mudah-mudahan kita bisa menyempurnakan dengan terbaik, ya. Teruslah memperbanyak istighfar, teruslah menjaga puasa kita, teruslah menjaga semua stabilitas amal soleh kita, teman-teman semua, ya. Maka ini adalah menjadi bagian muhasabah kita di hari malam terakhir Ramadan ini, ya. Muhasabah seberapa besar kita berubah. Yang kedua yang ingin disampaikan kepada teman-teman semua adalah optimis sampai finish adalah kita deteksi diri kita. Apakah target-target yang kita canangkan di awal Ramadan tercapai atau tidak? Ya. Subhanallah, kita begitu banyak target ibadah, target akhlak, target perbaikan, dan target kebaikan. Subhanallah. Kalau target kita belum tercapai, terus lakukan di detik-detik terakhir, sehingga kita merasa target ini bisa diperbaharui di titik akhir, teman-teman semua, ya. Umi mengingatkan satu saja, karena ini adalah bagian dari inti materi Umi, ya, bahwa kekuatan rata-rata kita lebih concern memperhatikan kekuatan ibadah hablum minallah, ya. Tapi kita lupa kadang-kadang tidak mengkoneksikannya dengan kualitas hablum minanas kita, ya. Padahal kita sudah tahu banyak sekali pahala hablum minallah kita akan hancur lebur saat hablum minanas kita tidak Allah ridhoi dengan baik, teman-teman semua. Tidak sedikit orang yang pahala ibadahnya hilang gara-gara gibahnya tidak tertahan. Tidak sedikit orang yang sholatnya ditolak karena durhakanya kepada ibu bapak dia tetap lakukan. Tidak sedikit amal ibadah begitu banyak dari tilawah Qur'annya, dari umroh dan hajinya harus hilang karena kata-katanya selalu menyakitkan orang. Maka di sini Umi inginkan bahwa hasil dari ibadah mahdoh kita adalah kita menjadi orang yang sangat-sangat menyenangkan, membahagiakan, memberi rasa aman kepada teman manusia yang Allah datangkan kepada kita,
terutama orang terdekat, dari pasangan kita, dari ibu bapak kita, dari anak-anak kita, ya, dan dari subhanallah keluarga kita. Ternyata teman-teman, silaturahmi itu adalah diikatkan dengan saudara senasab, keluarga dulu. Siapa yang bisa bersilaturahmi dengan 7 golongan ini, dia akan bisa bersilaturahmi dengan selain itu. Siapa 7 golongan ini? 1. Siapa bagi kita? Suami. Ya. Yang kedua, orang tua. Ya. Yang ketiga, anak-anak. Ini yang ini, ya. Yang keempat siapa? Kakek nenek. Ya. Yang keempat, kakek nenek dari ibu bapak kita. Ya. Yang kelima, ya, adik kakak, adik kakak kita, ya, adik kakak kita, teman-teman semua. Yang keenam siapa? Adik kakak ibu bapak kita. Yang ketujuh, sepupu, keponakan kita. Ini 7 golongan yang harus menjadi bagian fokus konsentrasi silaturahmi kita, teman-teman semua. Ya, silaturahmi kita mulai dari 7 golongan ini. Saat kita sudah oke dengan 7 golongan ini, maka kita akan menjadi ahli silaturahmi dengan yang lainnya, teman-teman semua. Maka disinilah bagian dari Ramadan adalah mengapa di akhir Ramadan kita selalu ada acara kumpul, ya, acara temu keluarga dengan nama acara halal bihalal, karena memang bagian dari orang yang Idul Fitri adalah memperkuat silaturahminya dengan kerabat keluarga terdekat. Subhanallah teman-teman semua, ya. Alhamdulillah, ya. Yuk kita targetkan hablum minallah kita koreksi apakah kita terkoneksi hasil hablum minallah kita benar-benar bisa membuat kita rahmatan lil alamin, ya, penyambung kasih sayang, kita menjadi penebar kebaikan khususnya kepada keluarga kita, teman-teman semua, ya. Subhanallah, ya. Karena Umi ingin menyampaikan di sini adalah, ya, bagian dari ya, hablum minas kita adalah bagaimana kita menjadi istri yang baik, yang diridhoi. Karena ternyata ridho Allah tidak disandingkan dengan orang lain, tapi ridho Allah disandingkan dengan ridho suami, ridho Allah disandingkan dengan ridho ibu bapak. Maka orang yang hablum minallahnya baik pasti akan menjaga 2 pintu keridoan ini. Subhanallah. Barang siapa seorang wanita yang meninggal diridhoi oleh suaminya, maka baginya surga. Dan ridho Allah ada di ridho ibu bapak. Maka ini yang harus menjadi bagian target kita, teman-teman semua. Jangan sampai, mohon maaf, ibadah hablum minallah kita seperti tidak nyambung dengan akhlak karimah kita. Jangan sampai tidak ada korelasi antara kekuatan sholat kita dengan kekuatan kita menjaga lisan kepada sesama. Masya Allah. Karena sholat adalah inas salata tanha anil fahsai wal munkar. Sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Maka ya Umi kemarin di sanad terakhir ya di Al-Murabi mengatakan saatnya takwa menjadi karakter. Ya, takwa bukan hanya label, takwa bukan sekedar sebutan, takwa adalah karakter yang real dirasa oleh kita yang punya dan dirasa oleh orang yang sekitar kita. Allahu Akbar. Walillahilham teman-teman. Yuk kita koreksi nih di akhir Ramadan. Apakah target kita hablum minallah tercapai seiring dengan target hablum minanas kita? Ya, subhanallah. Apakah target perbaikan kita tercapai seiring dengan target kebaikan kita? Kita belum selesai berjuang, teman-teman. Masih ada 21 jam ke depan kita berjuang mengarah ke sana, teman-teman semua. Subhanallah. Dan yang terakhir yang Umi ingin sampaikan kepada teman-teman semua adalah Allahu Akbar, ya. Di antara hal yang Allah janjikan kepada kita yang harus kita raih dan kita perjuangkan adalah Lailatul Qadar. Dan kita tidak tahu hari keberapa. Kemarin lebih menyebutkan di hari ke-27 bahwa kemungkinan besar hari kemarin, tapi kita tidak pernah berpuas karena kita sudah ibadah kemarin karena Ramadan memang belum usai. Nah, subhanallah teman-teman, ya. Dan Umi ingin menyampaikan kemarin bahwa ciri-ciri orang yang mendapatkan Lailatul Qadar, dia mendapatkan booster, teman-teman semua, ya. Dia mendapatkan booster luar biasa. Apa itu? Karena dia begitu gembira. Maaf teman-teman, ini sebuah ilustrasi. Kalau ada orang yang hari ini gajinya 5 juta,
5 juta. Dengan 5 juta ini dia punya motor, dengan 5 juta dia punya rumah mungkin ukuran 36 gitu ya. Dia mungkin punya biasa fasilitas di rumah, biasa kesejahteraan. Tapi suatu saat dia mendapatkan tawaran dari kantornya. Bila kalian karyawan bisa bekerja 1 hari sesuai dengan yang aku inginkan, kata atasannya, maka aku akan menggaji kalian dengan 1000 kali gaji kalian. Bekerja 1 hari, aku akan gaji dengan 1000 kali gaji kalian sekarang. Kalau 5 juta berarti, ya sekarang 5 juta kali 1000 berarti berapa teman-teman semua? Berapa teman-teman? Kalau 5 juta kali 1000 berapa? 5 miliar. Allah, betul? 5 miliar kan? Ya, Ita? Ya, betul. Ya, 5 miliar. Berarti 5 miliar, ini maaf, ini sebuah contoh yang ini kan. Dengan 5 miliar, gitu kan, dia mobil apa yang dia bisa beli? Dengan 5 miliar, dia bisa menambah jumlah rumahnya. Dengan 5 miliar, dia bisa menambah jumlah tabungannya. Dia akan meningkatkan tingkat kehidupannya dengan gaji 1000 kali lipat. Ini kita sekarang teman-teman semua. Kalau kita di posisi hari ini, amal-amal kita standar begini, dan kita berburu 1 malam yang bisa mendapatkan pahala kita seperti ibadah 1000 bulan, maka pasti derajat kita akan naik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita punya tiket yang lebih dari cukup untuk masuk surga. Kita punya tiket untuk bebas dari api neraka. Kita punya tiket untuk sejahtera di dunia, dan kita punya tiket untuk husnul khotimah. Kita punya tiket untuk bebas dari siksa kubur, dan kita punya tiket untuk surga terindah. Allahu Akbar, teman-teman, ternyata maaf. Kalau orang gajinya 5 juta, sekarang kemudian dia punya uang 5 miliar, dia berubah nasibnya dong. Bisa dipahami enggak? Dia berubah nasibnya, dia berubah level kehidupannya. Dan Allah pun ingin kita dirubah nasib kita, dirubah takdir kita, dan dirubah kelas kita di hadapan Allah, dengan Allah menawarkan 1000 bulan pahala dari 1 malam ibadah di malam akhir Ramadan. Kalau orang tahu ini, tidak akan ada yang melewatkannya. Ya, 1 malam, ya kita tidak tidur, mungkin tidak akan gimana. 1 malam kita tidak buka HP, tidak akan ada resiko apa-apa. 1 malam kita tidak akan apa-apa demi meraih apa? Pahala 1000 bulan. Dan Allahu Akbar, teman-teman, wallahu a'lam bishawab. Tapi malam ini kita harus tetap mencarinya. Karena kata ulama, siapa yang mencarinya di semua malam-malamnya, maka demi Allah dia pasti mendapatkannya. Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita yang mencarinya di setiap malam-malam. Ya, kita mencarinya mungkin ada di malam 21, 23, 25, 27, 29, atau kita mencarinya 21, 22, 23, 24, 25, 26. Allahu Akbar. Siapa yang mencarinya di 10 hari terakhir Ramadan, kata para ulama, dia pasti menjadi salah satu pemenangnya. Allahu Akbar. Mudah-mudahan teman-teman kita tidak berhenti sampai kemarin, ya. Kita masih ada 1 malam lagi. Ayo semangat, ya, subhanallah. Apalagi yang belum tercapai target hatamnya, gitu kan. Subhanallah, ya, ternyata ada teman yang kemarin mengatakan, "Umi, ternyata saya bisa baca Quran sehari 8 juz." Bisa ternyata Umi. Allahu Akbar. Itu ternyata saya dapatkan di malam-malam itikaf saya. Allahu Akbar. Berarti apa teman-teman? Kita masih punya waktu mengejar ketertinggalan kita. Kata Umi kemarin, kalau kita tertinggal, maka berlarilah lebih cepat. Jangan kita merasa tertinggal, malah kita diam sesaat. Akan semakin tertinggal. Karena waktu masih ada bersama kita. Kesempatan masih ada bersama kita. Sebelum peluit panjang bahwa pertandingan selesai itu dibunyikan. Pastikan kita sudah maksimal berlari, teman-teman semua. Ya, walau alam. Ya, walau alam bisawab. Ya, tapi Masya Allah, kita tidak pernah tahu hasil seperti apa. Tapi yang bisa kita lakukan adalah usaha maksimal. Usaha maksimal, teman-teman semua. Ya,
Maka subhanallah, perbanyaklah Allahumma innaka afuwun tuhibul afwa fa'fu anna ya karim, ya. Mudah-mudahan kita minta tolong kepada Allah untuk bisa menikmati doa ini. Saat kita minta maaf, kesalahan apa yang kita ingin maafkan, yang kita ingin Allah memaafkannya, ya. Maaf teman-teman. Meminta maaf tidak akan nikmat tanpa disertai kesadaran kesalahan-kesalahan. Meminta ampunan tidak akan nikmat tanpa disadari dosa-dosa yang telah dilakukan. Maka pastikan kita adalah hari ini diri-diri yang jujur, gitu. Diri-diri yang jujur bahwa kita adalah orang yang banyak dosa. Kita masih jauh dari surga, mengingat dosa kita sangat-sangat banyak, teman-teman. Maka saat kita merasa dosa kita sangat banyak, kita akan tenggelam dalam lautan nikmat taubatan nasuha, tenggelam lautan nikmat istighfar yang banyak jumlahnya. Subhanallah, ya. Mudah-mudahan kita adalah bukan orang yang kepedean, ya, karena hati-hati, ya. Salah satu orang yang kata Rasulullah akan binasa adalah orang yang takjub kepada dirinya. Dan salah satu yang biasa membuat orang takjub kepada dirinya adalah takjub kepada amal-amalnya. Ini bahaya, bahaya, ya. Kalau orang sudah takjub, maka dia bisa jadi ujub, teman-teman semua. Hati-hati, ya. Teman-teman yang bisa dibuka videonya boleh dibuka biar Umi merasa bahwa Umi bicara dengan banyak teman-teman, ya. Karena ini udah mulai banyak yang ditutup lagi nih, ya. Mungkin sudah pada ngantuk ya, insya Allah 10 menit lagi ya. Nah, kita selesaikan. Jangan pernah kita takjub ya, merasalah diri kita banyak dosa. Tapi kita tidak pernah berputus asa dari ampunan Allah, tapi kita juga selalu berharap ya, selalu takut bahwa azab Allah sangat serius. Kita belajar dari seorang Umar bin Khattab, teman-teman semua ya. Umar bin Khattab itu Allahu Akbar walillahil hamd ya. Dia kalau mau disebutkan amalnya sudah diakui ya. Umar adalah manusia kelas istimewa kan. Teman-teman harus tahu ya, manusia kelas 1 terbaik setelah Rasulullah itu adalah para sahabat ya. Itu kita nggak akan pernah bisa menyamai mereka ini, subhanallah teman-teman semua ya. Umar adalah salah satu orang yang dijamin masuk surga ya. Udah dijamin masuk surga ini Umar loh ya. Dan Umar itu luar biasa. Walaupun sudah dijamin masuk surga, tapi semangat beramalnya luar biasa. Dia yang menaklukkan 2/3 bumi ini pada saat kekhalifahannya menjadi Islam. Luar biasa. Setelah aku, Allah memilih Nabi, pasti Allah memilih Umar sebagai pengganti ini, penerusnya. Subhanallah. Jadi kata Rasulullah ini, seandainya Allah akan memilih Nabi setelahku, pasti Allah akan memilih Umar menjadi Nabi berikutnya. Berarti ini Umar bukan kelas luar biasa, bukan kelas biasa-biasa. Tapi apa kata Umar? Ini buat kita sih pelajaran. Tapi apa kata Umar? Sesungguhnya aku sangat takut. Seandainya kata Allah berkata, semua manusia masuk surga, hanya satu yang tidak masuk surga, yaitu yang ke neraka, katanya dia gitu apa. Maka aku takut yang satu orang itu adalah aku, kata Umar. Allahu Akbar. Berarti ada nggak di hatinya perasaan udah banyak amal? Nggak ada, teman-teman semua. Ini Umar loh yang bicara. Aku sangat takut seandainya Allah mengatakan semua manusia masuk surga, tapi hanya ada satu yang ke neraka. Maka Umar mengatakan, aku takut. Itulah aku yang satu orang itu. Gitu. Berarti kebayang apa teman-teman? Ketawaduan Umar luar biasa. Enggak ada ujub padahal karyanya luar biasa. Dia enggak ada bangga padahal Allah sudah menetapkan bagimu surga, tapi dia tetap takut. Maka dia terus beramal. Maka teman-teman ini menjadi pelajaran buat kita. Apalagi kita yang enggak ada apa-apanya gitu teman-teman semua. Ya, maka subhanallah teman-teman semua, Umi ingin menyampaikan bahwa salah satu ciri kata Ibnu Qayyim al-Jauzi ya, orang yang diterima amal ya, dan dia yang diterima amal Ramadannya, maka dia pasti mendapatkan Lailatul Qadarnya katanya gitu ya. Dia yang diterima amal Ramadannya pasti dia mendapatkan Lailatul Qadarnya. Maka kita selalu minta
Rabbana taqabbal minna, dan ini mengingatkan ya besok kalau Idul Fitri hari hari Senin atau hari Selasa kita harus memperbanyak doa taqabbalallahu minna wa minkum ya siamana wa siamakum. Kalau ada orang yang datang kepada kita WA jawab oleh kita. Amin. Taqabbal ya Karim, karena ini akan menjadi doa kita ya. Mudah-mudahan Allah menetapkan ya kita menjadi bagian orang diterima karena kuatnya doa di hari-hari saat itu teman-teman semua ya. Ciri orang yang mendapatkan Lailatul Qadar adalah kata Ibnu Qayyim dia diberi kenikmatan meneruskan segala amal ibadah Ramadannya. Itu teman-teman. Dia diberi kenikmatan meneruskan segala amal ibadah Ramadannya. Maka Ramadan ini kalau kita sebut ini adalah Ramadan adalah kemampuan beramal kita mencapai anti klimaks. Ya, Ramadan tuh mencapai anti klimaksnya teman-teman ya. Karena kita nggak bisa naik lagi kalau setelah Ramadan ya. Tapi pastikan orang yang mendapat Lailatul Qadar setelah Ramadan dia diberi kemampuan meneruskan amal itu walaupun tidak sebaik Ramadan. Bisa dipahami teman-teman? Walaupun tidak sebaik Ramadan, tapi dia tidak lebih rendah dari sebelum Ramadan. Bisa dipahami nih? Ini makanya saya perlu melihat wajah-wajah nih, biar saya tahu ini wajah mikir atau gimana gitu ya. Karena ini serius banget ini ya. Ramadan adalah anti klimaks dari sebuah kemampuan ibadah kita. Ini puncak tertinggi kemampuan ibadah kita. Dan kita akan berakhir di Ramadan ini. Kita pasti mengalami penurunan teman-teman semua. Tapi kita tidak turun lebih dari sebelum Ramadan. Itu intinya. Ini ciri-cirinya. Dia diberikan kemampuan meneruskan ibadah Ramadannya. Contoh, misalkan begini punten. Ya. Sebelum Ramadan, kemampuan sholat kita sehari semalam adalah 40 rakaat sebelum Ramadan. Misalkan. Contoh. Ya. Di saat Ramadan kita mencapai anti klimaks. Bisa kita sholat sehari semalam 55 rakaat misalkan. Maka setelah Ramadan, Allah memberikan kemampuan dia meneruskan. Tidak ke 40, tapi dia bisa 45 ke atas. Bisa dipahami teman-teman? Ini contoh nih. Ya. Kalau sebelum Ramadan, sedekah kita 10.000 sehari. Sebelum Ramadan nih. Ya. Dan di bulan Ramadan, kita mampu bersedekah, misalkan contoh, 20.000 sehari, berarti kan naik 100%-nya tuh. Ya. Ini anti klimaks nih. Maka setelah Ramadan kita tidak kembali ke 10 lagi. Apalagi jadi 5.000. Tidak. Tapi kita menjadi diteruskan. Menjadi berapa? Misalkan jadi 15, jadi 17, tapi tidak jadi 9. Bisa dipahami teman-teman? Ini parameter kita nih. Maka kalau teman-teman nanti setelah Ramadan setiap Isya selalu witir, selalu ada tahajud, selalu meneruskan kenikmatan ibadah malam Ramadan, bismillah. Satu tanda, mudah-mudahan kita adalah yang diterima amal itu. Kita semakin nikmat, maka inilah maaf teman-teman. Salah satu ciri orang yang mendapatkan kemenangan Ramadan dan kemenangan Lailatul Qadar adalah apa? Dia merasakan kenikmatan Ramadan di luar Ramadannya. Dia merasakan nuansa Ramadan itu nggak hilang. Ramadannya memang sudah berakhir, tapi ruh Ramadan akan dia rasakan sepanjang tahun sampai dia menunggu Ramadan berikutnya. Allahu Akbar. Hal jaza'u ihsan ilal ihsan kata Allah. Surat Ar-Rahman. Dan tidak ada kebaikan, balasan kebaikan itu kecuali kebaikan. Berarti apa? Kalau kita sekarang berbuat baik di Ramadan, maka balasannya adalah kebaikan yang semisal lagi. Bisa dipahami teman-teman? Itulah istiqomah. Walaupun tidak sama nilainya, tapi tidak lebih rendah dari sebelum Ramadan, teman-teman semua. Ya, kebayang nih? Kita akan seperti apa? Ya, karena apa? Kata Rasulullah SAW. Allahu Akbar. Kalau Allah menerima semua amal baik, sebuah amal baik, maka Allah akan menjadikan amal baik ini mampu diteruskan oleh yang bersangkutan. Jadi balasan amal baik itu amal baik lagi, gitu teman-teman semua. Contoh ya, kita amal baik kita sholat kita diterima, maka kita akan diberikan balasan sholat lagi gitu sama Allah. Kita sedekah nih,
Amal baik sedekah kita diterima. Maka balasannya apa? Kita diberikan kesanggupan sedekah berikutnya, teman-teman semua. Sedekah berikutnya tidak diputus gitu. Bisa dipahami? Begitupun dosa. Nauzubillah min dzalik, summa nauzubillah. Kalau dosa itu oleh Allah di ACC dosa, maka Allah akan menghukumnya dengan apa? Diberikan dosa berikutnya. Allahu Akbar. Nauzubillah min dzalik. Kebayang teman-teman? Kalau ada orang yang gibah terus aja. Itu karena gibahnya udah di ACC. Maka tidak ada balasan gibah kecuali gibah berikutnya gitu. Tidak ada balasan bohong kecuali bohong berikutnya. Tidak ada balasan khianat kecuali khianat berikutnya dengan amal yang ini, teman-teman semua. Maka inilah saat amal kita diterima, insya Allah kita akan diberikan kemampuan meneruskan. Ramadan sudah berganti, sudah pulang, tapi kenikmatan Ramadannya tidak hilang. Di hati kita ada dan kita menjaganya sampai kita menanti sepanjang tahun untuk Ramadan berikutnya. Jadi kita rindu Ramadan itu setahun, teman-teman semua. Setahun rindu Ramadan itu. Ya. Masalahnya kita belum tahu saat nanti Ramadan tahun depan datang, kita masih ada atau sudah pulang. Ini yang menjadi PR. Kalau besok kita pulang setelah Ramadan, apakah di bulan Syawal, apakah di bulan Zulhijjah, apakah di bulan Rajab, Allah memanggil kita pulang. Berarti Ramadan ini terakhir untuk kita, teman-teman semua. Ya, terakhir untuk kita. Maka kenapa kita harus berjuang yang terbaik? Karena khawatir ini terakhir. Kalau terakhir, ini berarti harus menjadi bekal terbaik untuk kita pulang menghadap Allah. Ayo teman-teman semangat, kita pasti punya 21 jam lagi. Nanti kita 20 jam lagi. Nanti kita 19 jam lagi. Nanti kita tiba-tiba disadarkan tinggal 10 jam lagi. Kalau 10 jam Ramadan berarti di jam berapa, teman-teman? Di jam 9 pagi, gitu kan. Kita masih punya 9 jam lagi di jam 8. Kalau kita ternyata sadar jam 12 siang besok, berarti kita masih punya 6 jam lagi. Ini mau kita maksimalkan, mau kita habis-habisan nih, gitu kan? Ya, Allahu Akbar. Mudah-mudahan salah satu ciri orang yang mendapatkan Lailatul Qadar adalah satu, dia diberikan kemampuan meneruskan segala amal Ramadannya. Ya. Karena kalau ini Lailatul Qadar itu seperti awards lah gitu, seperti hadiah, ya, seperti tanda kemenangan Lailatul Qadar itu teman-teman semua. Ya, maka siapa yang mendapatkan Lailatul Qadar, dia mendapatkan kemenangannya dan dia termasuk golongan yang Idul Fitri teman-teman semua. Maaf. Mungkin semua orang bisa berlebaran, tapi tidak semua orang bisa Idul Fitri. Bisa dipahami maksudnya? Ya. Semua orang bisa merayakan lebaran. Silakan dengan bagaimana. Tapi tidak semua orang bisa Idul Fitri. Karena apa? Orang yang Idul Fitri di hari lebaran terpancar. Ya, terpancar wajah kemenangan dari takwa perjuangan Ramadannya. Orang Idul Fitri adalah orang yang memenangkan pertarungan selama Ramadan. Ya, bersyukur teman-teman yang punya suami beriktikaf, ya, selalu ke masjid beriktikaf. Teman-teman bersyukur, insya Allah, ya, rumah tangga kita akan dijaga Allah, karena suami-suami kita menjaga Ramadan ini. Maaf teman-teman, ya. Kami yakin suami yang beriktikaf, ya, yang banyak ke masjid, itu suami akan dilembutkan hatinya oleh Allah untuk mampu memimpin, ya, rumah tangga kita dengan hidayah, kekuatan hidayah. Insya Allah suami kita akan memimpin kita, anak-anak kita dalam rumah tangga kita, bukan dengan kekuatan uangnya, bukan dengan kekuatan jabatannya, tapi dia akan memimpin kita dengan kekuatan sholatnya, kekuatan ibadah Ramadannya. Dan bersyukurlah istri-istri yang memiliki suami yang demikian. Berterima kasih kepada para suami yang sibuk mendekatkan diri kepada Allah, karena kita akan kebawa dekat oleh dia dengan Allah. Insya Allah kita akan kebawa dekat oleh suami kita, mendekatkan diri kepada Allah. Karena suami kita satu paket teman-teman semua. Ya, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ya. Yang selanjutnya teman-teman semua, orang yang mendapatkan Lailatul Qadar kata Ibnu Qayyim Al-Jauzi adalah dia dicabut cinta dunia. Ini utama nih, cinta dunia.
Karena dengan Ramadan dunia kecil. Karena di Ramadan kita menundukkan hawa nafsu dunia kita. Maka Ramadan menjadi kecil ininya, tidak lagi jadi fokus, tidak lagi menjadi tujuan tertinggi dari amal-amal dan ilmu kita. Maka ada doanya kan dari Rasulullah. Ya Allah, jangan jadikan dunia menjadi tujuan tertinggi dari amal dan ilmu kami, ya. Tapi jadikanlah akhirat menjadi tujuan tertinggi kami. Maka orang-orang yang beritikaf sekarang ini kemarin menyampaikan ya, orang-orang yang beritikaf, kenapa itikaf itu harus di rumah Allah? Kalau kita para istri, saya termasuk berpendapat boleh di rumah kita tapi di mihrab kita ya. Umi makanya sekarang kajian di mihrab Umi, di sejadah Umi karena ingin menjadi bagian amal itikaf Umi ya. Dari tadi dari mulai saya udah niat ini itikaf saya. Ya, kenapa kita harus masuk ya di rumah Allah dan kita harus berada di mihrab kita untuk itikaf ini? Karena apa? Dengan masuk ke rumah Allah, dengan di atas mihrab kita tinggalkan dunia. Kita nggak bawa aksesoris. Para bapak yang sekarang itikaf di masjid nggak bawa mobil ke masjid, bener nggak? Ke masjid nggak bawa mobil, nggak bawa laptopnya, nggak bawa gelarnya, nggak bawa buku tabungannya, nggak bawa sebutan-sebutan dunianya. Dia masuk masjid, aku hamba ya, aku hamba Allah. Maka dia sejajar dengan yang lainnya. Ya, dia antara pejabat eselon 1 di kantornya, tapi saat dia itikaf dia akan sama dengan OB, dengan karyawan biasa. Sejadah tidak membeda-bedakan siapa-siapanya. Satu saf tidak membeda-bedakan derajat manusia ditentukan oleh dunianya. Tapi saat semua masuk ke rumah Allah, dia adalah hamba Allah. Ini yang membuat dunia jadi kecil. Dunia jadi kecil. Kalau orang sudah melihat dunia kecil, dia semakin rindu untuk segera pulang ke akhirat. Karena akhirat adalah lebih baik bagi orang yang bertakwa, teman-teman semua. Ya, jadi yang kedua apa? Dicabut cinta dunia. Kalau orang sudah cinta dunia, pasti dia akan menghalalkan segala cara. Kalau orang udah cinta dunia, maka orientasinya adalah manusia. Nah, kalau orang sudah cinta dunia, maka akan memandang seseorang segala sesuatu hanya dari sudut pandang dunia. Dan kita tidak diajarkan demikian oleh Islam. Inna akramakum indallahi atqakum. Teman-teman semua, yuk. Dan yang selanjutnya, yang mendapatkan Lailatul Qadar yang lain adalah dia tidak pernah merasa lebih mulia karena dia tidak pernah merasa dia mendapatkan Lailatul Qadar itu. Keren nih ya buat kita nih pelajaran nih. Dia nggak merasa lebih mulia dengan bangun semalaman, itikaf 10 hari. Karena dia sendiri nggak merasa mendapatkan. Dia nggak merasa mendapatkan ya. Subhanallah teman-teman semua ya. Jadi jangan ada di kita yang ini kan alhamdulillah kayaknya Lailatul Qadar kemarin soalnya saya perasaannya beda. Nggak usah, kalaupun kita ngerasa beda nggak usah diomongin ya. Paling mungkin diskusi sama suami gitu kan. Diskusi sama ya kalau belahan jiwa mah adalah semuanya ini. Tapi untuk mengabarkan apalagi di status ya, alhamdulillah ya gitu ya. Wah itu mah berat-berat. Kenapa? Karena bagai status media sosial itu bagian dari fenomena duniawi gitu. Sementara orang yang dicabut cinta dunianya, dia fokus ke Allahnya. Sehingga apa? Dia cenderung, mohon maaf, menyembunyikan semua kebaikannya. Cukup dia dengan Allah yang merasakannya. Subhanallah teman-teman semua itu. Yang selanjutnya, orang-orang yang mendapatkan keutamaan kemenangan Ramadan dan dia kemudian mendapatkan Lailatul Qadar adalah orang-orang yang menemukan perubahan signifikan dari dirinya. Jadi Ramadan itu merubah, tadi awal mengatakan Lailatul Qadar itu merubah. Maaf, jangankan orang lain, dirinya aja heran dia bisa berubah gitu. Pak Jami tadi nanya, perubahan apa nih gitu dengan Ramadan ini? Karena salah satu ciri orang yang mendapatkan Lailatul Qadar, Allah merubah dia. Allah merubah dia dengan sangat signifikan. Allah condongkan dia ke akhirat, Allah condongkan dia kepada ridha Allah fokuskan dia ke husnul khatimah, dan Allah tuntun dia menuju jalan-jalan itu. Subhanallah. Keren ya. Pahala ibadah 1000 bulan tuh luar biasa teman-teman. Bukan hanya nanti di surga seperti apa besarnya. Di dunia pun luar biasa teman-teman. Yuk deteksilah ada nggak di diri kita ya untuk menjadi bagian muhasabah kita. Dan kita masih punya waktu tersisa. Masih punya kesempatan. Masih punya kesempatan.
Ah, Umi, saya mah dari kemarin juga tidak sungguh-sungguh, banyak lalai. Justru kalau kita lalai kemarin, sekarang jangan karena waktu kita tinggal sedikit gitu kan gitu. Kalau kemarin kita banyak salah, sekarang kita maksimalkan untuk berusaha sekuat tenaga benar. Oh, tapi Umi kan saya mah tidak ikut kemarin malam 23, malam 21, malam 24, 25, saya mah nggak ikut Umi. Memang Ramadan udah turun belum? Udah belum tentu. Sekarang kita masih punya, ya sekarang kita kejar. Bisa dipahami nggak teman-teman? Jadi artinya apa? Tidak pernah ada pesimis bagi orang-orang yang yakin kepada Allah. Optimislah sampai kita sampai ke finish. Dan satu, boleh Umi sampaikan, deteksi, deteksi ya, menjelang besok Ramadan berakhir, gitu. Semakin deteksinya kita. Apakah ada semakin resah gelisah? Apakah ada kesedihan yang menyayat dalam kita? Ada sebuah kehilangan yang luar biasa. Kalau ada, barakallahu fik. Berarti apa? Kalau kita gelisah, kita bersedih, Ramadan mau pergi karena kita sudah punya kenangan indah dengannya. Karena kita sudah punya momen-momen mesra dengannya, dengan Allah Tuhan kita, teman-teman semua, ya. Tapi kalau orang yang tidak punya rasa, biasa aja, ya karena memang dia biasa-biasa. Kata Umi tadi di awal, kita tidak akan sedih kalau berpisah dengan orang yang tidak kita kenal. Betul tidak? Kita nggak akan sedih. Ya misal menyontohkan. Kalau kita naik angkot, kita akan ketemu dengan orang yang tidak kenal ya, benar nggak? Ya kan? Kita kalau dengan orang dengan tidak kenal naik angkot ada obrolan mesra nggak? Ada obrolan menyenangkan nggak? Nggak ada. Maka pada saat orang turun satu persatu penumpang angkot nggak ada yang menangis kehilangan. Betul ya, pada saat kita naik angkot jurusan ini ya, ada turun kiri, kita nggak ada yang nangis, "Jangan turun, aku akan kehilanganmu," gitu, "Aku akan merindukanmu." Nggak ada, karena kita nggak kenal dia. Nggak kenal, nggak ada chemistry, nggak ada koneksi, nggak akan ada memori, nggak akan ada kenangan. Maka deteksi besok ini kita. Kalau kita semakin berat, semakin parah rubuh gitu ya, sampai ada itu orang yang mungkin inilah orang yang seperti ini yang menulis ya berarti dia sudah luar biasa nih. Ya saya melihat ada beberapa orang yang dari para ustadz-ustadz yang luar biasa pengalaman Ramadannya ya. Satu saja Ustaz Salim Filah ya. Ya. Rasanya baru kemarin katanya kau datang memelukku hangat dan karena rinduku terpenuhi gitu kan. Pelukanmu masih terasa hangat, tapi sekarang kau sudah memeluk aku lagi untuk perpisahan gitu. Pelukan selamat datang aja masih kerasa hangatnya. Sekarang kau harus sudah memeluk aku perpisahan. Apakah aku bisa? Katanya begitu. Ya, subhanallah ada juga yang mengatakan, ya Allah, katanya tuh, engkau begitu mudah memberikan hidayah kepadaku dengan Ramadan. Dan aku takut, sepertinggal Ramadan, aku kembali ke belakang. Aku kembali jatuh, aku kembali kotor, aku kembali buruk. Maka jaga aku ya Allah. Itu kan keren kata-kata itu. Nggak mungkin kata-kata itu ditulis kalau dia tidak merasakan. Atau yang kedua yang mengatakan, kalau ada orang yang bersedih dengan Ramadan karena dia sudah jatuh cinta kepada Allah di Ramadan ini, maka dia akan sedih ini. Mudah-mudahan teman-teman besok ya kita deteksi nih ya saat Ramadan pergi apa yang ada di hati itu adalah menggambarkan seberapa besar kita kemarin menjalani Ramadan. Mudah-mudahan Allah menolong kita untuk bisa menyelesaikan ibadah Ramadan sampai akhirnya dengan terbaik. Tidak menurun, ya, tidak melemah, apalagi tidak berkurang, tidak hilang, tapi tetap terbaik. Mudah-mudahan Allah mampukan kita untuk seperti itu, ya. Satu saja teman-teman, Umi selalu mengatakan saat kita sholat nikmat nangis gitu ya, doalah saat nangis itu. Kata para ulama gitu. Saat kita ngaji Quran nangis, jangan diterusin doalah langsung doa aja gitu. Langsung doa aja. Karena itu adalah sangat-sangat terintim teman-teman. Ya, saat kita tiba-tiba ingat aduh Ramadan mau pergi, kita nangis, doalah gitu. Doa karena itu adalah momentum ini. Ada satu kisah yang ingin bagi bagaimana Ramadan menjadi keajaiban bagi sebagian orang ya. Subhanallah ya. Termasuk teman kita Teh Sinta ya. Alhamdulillah Teh Ireng ada nggak Teh Ireng di sini ya.
Teh Ireng udah dapat keberkahan Ramadan di tahun ini. Nah, luar biasa Teh Ireng ya. Allahu Akbar, ada busra, ada kabar gembira ya. Dan kata Umi keajaiban Ramadan sudah Teteh dapatkan nih. Nah, luar biasa ya. Karena ada orang-orang yang mendapatkan pertolongan Allah dengan sangat istimewa di Ramadan ini karena ada keistimewaan amal-amalnya teman-teman semua ya. Ada sebuah kisah seorang ibu di 4 tahun yang lalu dia curhat kepada Umi ya di tahun 2019 dia mengatakan, Umi, saya adalah seorang istri yang merasa sangat pesimis untuk sekeluarga masuk surga. Karena saya di rumah ibadah sendirian, Umi. Ya, suami saya hanya sholat wajib tok gitu ya. Nggak pernah ada baca Quran, nggak pernah sholat wajib pun innalillahi Umi. Itu kan sangat-sangat sangat jauh lah dari ini. Ya, sholat zuhur nggak pernah kurang dari jam 2 gitu. Mepet-mepet lah semua. Tapi saya mensyukurilah dia masih sholat. Walaupun sebagai istri saya punya harapan besar. Karena saya ingin dia menjadi imam saya berharap dia semakin soleh. Tapi saya, mohon maaf, yang paling sedih adalah saya nggak pernah ditemani ibadah oleh dia. Dia nggak pernah buka Quran, dia nggak pernah berdoa, dia hanya sholat. Dan saya selalu bermimpi saya ingin diimami olehnya Umi katanya. Tapi saya sudah ini. Saya satu itu. Yang kedua anak-anak saya. Hampir semua anak-anak saya ikut suami saya Umi katanya. Tidak akrab dengan ibadah-ibadah. Saya merasa sendirian ingin ke surga bersama tuh berat Umi katanya. Karena nggak didukung oleh sekeluarga. Sedih Umi lihat orang mengabring ke masjid katanya tuh sholat taraweh gitu. Gimana? Saya mah sendiri aja. Karena suami saya selalu tidak tapi mengizinkan. Besok aja mau sholat mama majik aja. Saya pikir mudah-mudahan tuh Ramadan mah dia ke masjid. Di Ramadan aja dia juga nggak ke masjid Umi. Kata Umi, Bu, Teh, ini Ramadan, tempat yang terbaik menggantungkan harapan. Bukankah Rasul mengatakan, tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Dan hari ini kita punya kekuatan doa yang luar biasa, maka perbanyaklah doa. Teteh doakan suami dengan doa yang banyak dengan kecintaan Teteh. Teteh ingin seperti apa suami Teteh mintakan di Ramadan ini. Saya bilang begitu. Dan Teteh minta kepada Allah, jadikan keluarga kami ahli surga, jadikan kami sekeluarga masuk surga, perbanyak doa itu. Kalau Allah mengabulkan doa ini, maka Allah akan merubah seluruh anggota keluarga Teteh menjadi keluarga yang siap dimasukkan ke surga. Diharamkan dari api neraka. Qadarullah ibu-ibu, tahun 2020 kemudian kan corona tuh ya, corona tuh. Tapi dia melihat, loh suami saya berubah ya. Mungkin karena corona juga Umi katanya. Banyak temennya yang meninggal, banyak orang-orang yang dia kenal meninggal. Mungkin dia itu menjadi jalan hidayah. Dia mulai sedikit-sedikit Umi. Tapi lucunya Umi, saat orang tidak ke masjid, suami saya yang ke masjid katanya gitu. Saat orang tidak ke masjid, dia ke masjid. Apa katanya tuh bahaya corona. Mati mah di tangan Allah. Dan dia dengan beberapa temannya ke masjid aja katanya tuh. Dan saya bilang, apakah ini doa saya di Ramadan tahun kemarin Umi katanya tuh. Allah begitu merubah dan subhanallah Umi. Saya melihat ngajinya luar biasa. Saya ini sekali katanya. Saya mendengar dia kalau udah Isya pulang dari masjid ngaji dulu katanya. Ya, subuh ngaji. Ternyata begitu cepat Allah merubah. Saya bilang, yakin nggak kekuatan doa kita akan membuat ajaib buat kehidupan kita? Yakin nggak sih? Gitu. Kalau doa itu adalah senjata kita. Doa itu bisa merubah takdir-takdir. Ya. Kita sekarang dengan suami tidak hangat, tidak dekat, nggak ada chemistry. Berdoa yang banyak di Ramadan ini, saya bilang. Kan ini bagian dari kemenangan yang harus kita dapatkan. Ternyata anaknya dirubah oleh Allah. Dan qadarullah subhanallah ya. Anaknya salah satu yang wafat di tahun 2000 ya 21 ini 2021 karena corona tapi subhanallah anak saya wafat husnul khotimah Umi. Anak saya wafat sudah ahli sholat. Anak saya berubah total 2 tahun ini. Kenapa Umi bilang? Karena itu doa ibu yang dikabulkan. Maka para ibu di sini jangan hanya bisa mengeluh tentang keadaan keluarga kita, jangan hanya bisa menangisi kesedihan harapan kita terinikan, tapi tangisilah keluarga kita dalam doa-doa kita. Banyak doakan, semua akan dirubah oleh Allah.
Yang minta ingin jodoh anaknya, nangislah minta jodoh. Yang pengen punya cucu, nangislah. Jangankan hanya itu ya, anak kita dan keluarga kita ingin punya pesantren, pengen punya anak ke rumah yatim, pengen punya rumah tahfidz, pengen punya pesantren, pengen punya apa, udah sekarang tinggal minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengen punya anak menghafal Quran, jadi ulama. Ya, kalau doa Umi Ramadan salah satunya adalah minta menantu ahli Madinah, ahli Mekah, pengen satu begitu ya. Nah, itulah doa kepada Allah, kan itu minta apapun, benar nggak? Kepada Allah minta apapun ya. Jangan gitu, itu kayaknya berat Umi kalau saya anak saya nggak bisa begitu, karena kita meminta kepada Allah yang Maha Kuasa. Ayo teman-teman, salah satu kenikmatan ibadah Ramadan kita saat kita mampu menggantungkan harapan dengan totalitas kepada Allah dalam doa-doa kita. Kalau kita masih kurang berdoa, dan kalau kita udah banyak berdoa tapi masih takut, masih punya 21 jam lagi untuk memperbaharui doa-doa kita lagi. Baik teman-teman, jam 9:15 sudah lebih dari 13 menit Umi bicara, harusnya tidak boleh lebih ya. Kalau teman-teman mau itikaf ya, kalau Umi SOP-nya harus tidur dulu walaupun sebentar agar bisa nanti maksimal bangun ya. Karena dulu pernah berusaha dari Bada Isa bangun ternyata jam 1 udah oleng gitu ya. Ngupu kopi udah nggak bisa, aku ini nggak bisa, ya itulah pengalaman jatuh ya. Makanya sekarang mah pakai strategi ya, pakai strategi tidur dulu 1 jam lebihan, kita bangun lagi, biasa kopi, ya kalau Umi ngopi sih ya, kopi herbal ya, ya ngopi dan insya Allah kita fokus ya. Dan Umi diajarin sama seorang ulama wanita ya, untuk itikaf yang baik. Karena itikaf itu mendekatkan diri kepada Allah, maka jangan ada apa-apa di hati kita selain Allah. Jangan ada masalah kita, katanya. Jangan bawa persoalan. Cukup Allah saja. Nanti kalau kita sudah dekat dengan Allah, Allah ingatkan persoalan itu menjadi doa. Jangan mikir juga katanya ya. Jangan isi pikiran kita dengan selain Allah gitu. Allah saja. Maka di sini kita minta tolong ikhlas. Ikhlas, ya Allah, saya niat beritikaf kepadamu karenamu, ya Allah, karena aku ingin dekat denganmu di malam-malam yang agung Ramadan ini. Apalagi sekarang tambah di Ramadan yang terakhir ini, jangan biarkan kami hilang kembali momentum terbaik ini ya. Subhanallah teman-teman, bismillah. Mudah-mudahan kita semua adalah menjadi hamba-hamba yang beruntung mendapatkan kenikmatan Ramadan sampai finish ya. Itu barangkali Taita dari Umi, maaf lahir dan batin. Mungkin tidak ada sesi tanya jawab ya. Kalau memang ada yang bertanya mendesak atau apa, mungkin bolehlah, khawatir Umi jadi zolim ya. Apakah mau teknis apa silakan. Kalau tidak kita mau berdoa aja langsung karena kita sudah malam ya. Ada yang bertanya atau tidak? Silakan. Umi hitung. Tairab sudah diizinin, padahal mah Tairab tidak on cam, tapi Tairab alhamdulillah nih on cam nih. Tadi udah minta izin ke Umi ya, off cam, tapi alhamdulillah. Makasih Tairab setia, Tairab hadir, Teh Anet, ya inilah teman-teman seperjuangan berburu ya, malam-malam terakhir Lailatul Qadar ya. Baik, ada yang mau bertanya? Silakan, kalau enggak ada Umi tutup dengan doa. Ntar Umi ngeliat dulu yang hadir. Nggak ada yang bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi Baik. wabarakatuh. Umi, saya Oh izin tanya iya. Umi. Kalau misalkan ini kan ya Ramadan untuk ya mudah-mudahan kita dipertemukan lagi ya oleh Allah Subhanahu wa Amin. taala untuk tahun depan. Kita ya berdoa untuk sehat selalu. Iya. Semoga kita ibadahnya bertambah baik. Iya, amin. Nah, saya mau bertanya Umi. Jadi selama ini selama Ramadan ini yang Teh Yuni rasakan bukannya kita berkurang ibadahnya ya. Kadang-kadang saya udah sholat tarawih ya. Nah, kan kita tuh tidur ya. Kadang-kadang ingin sholat malam. Nah, itu tuh kadang-kadang biasanya saya tuh tadarusan, udah sholat malam tadarusan dan makan sahur. Tetapi akhir-akhir ini suka kesiangan Umi. Itu karena kitanya mungkin tidak ditanamkan, dipersiapkan dari sebelumnya, Pak. Bagaimana Umi kalau misalkan seperti itu jejak Allahnya? Ya, baik.
Umi sarankan yang pertama kita banyak minta ampun kepada Allah ya. Kalau kita menurun nih kemampuan ibadah kita, ya, karena kata Rasulullah di setiap ibadah tuh ada futurnya, ya ada futurnya, Iya. ada titik lemahnya, ada titik jenuhnya. Tapi itu Iya. juga ada sebabnya sebenarnya ya. Mungkin sebabnya adalah pertama kalau kalau kita ngelihat kalau kita futur itu adalah kita beribadah tidak didasari dengan ilmu sehingga kurang kurang effortnya, kurang ada dasar landasan sehingga semangatnya kurang gitu kan seperti itu. Yang kedua mungkin perbaharui niat ya. Kalau biasanya ibadah kita tuh akan ini bila niat kita juga kurang diperhatikan ya. Yang selanjutnya juga adalah ada dosa yang dilakukan. Kalau ibadah kita hilang, teman-teman, itu koreksi aja. Ada dosa yang dilakukan karena hijab antara kita dan kenikmatan ibadah itu adalah dosa gitu. Seperti maka kita istighfar nih ya. Dan yang selanjutnya adalah ya mungkin kita terlalu banyak makan biasanya gitu ya. Jadi 3 banyak nih. Terlalu banyak makan, terlalu banyak tidur, terlalu banyak bicara, dan terlalu banyak tertawa. Ini yang kata para ulama mengeraskan hati kita, membuat ibadah kita berat. Maka kita koreksi nih di 4 ini. Ya, tapi subhanallah ya, mudah-mudahan kita semua dijaga dari yang demikian dan kita bisa terus minta kepada Allah. Minimal Teh Yuni ya, kalau kemarin-kemarin kita ngerasa lemah, ya sekaranglah kita di malam terakhir ini kita maksimalkan sehingga amal kita terbaik di akhirnya ya. Karena kata Rasulullah, "Innamal a'malu bil khawatim." Amal itu tergantung di penutupnya ya, di penutupnya ini. Maka di penutup inilah Ramadan ini kita maksimalkan ya. Baik, barangkali itu ya walau alam bisawab. Baik teman-teman, kalau tidak ada yang bertanya kita tutup yuk dengan doa. Mudah-mudahan Kalau doa kita saya amin. kasih Ya. jawabannya. Ya, mudah-mudahan doa kita menjadi bagian penyemangat nih kita ya. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Rahman, ya Rahim, irhamna, irhamna anta khairur rahimin. Ya mujibas sailin, ya hayyu ya qayyum, ya zalalil wal ikram. Birahmatika astagis, birahmatika astagis. Duhai Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kami memohon rahmat-Mu, ya Rabb. Dengan rahmat-Mu, tolonglah kami. Robi, dengan rahmat-Mu kami mohon, Robi, berikan kepada kami kekuatan, kemampuan, taufik hidayah-Mu, ya Rab, untuk kami mampu beribadah terbaik sampai akhir Ramadan. Beri kami taufik hidayah-Mu, ya Allah, agar kami bisa menikmati malam terakhir Ramadan ini dengan itikaf kami. Berikan kami itikaf ternikmat, ya Rab, dari itikaf-itikaf kami sebelumnya. Jadikan itikaf ini di malam ini, ya Rab, Engkau tetapkan kami adalah orang-orang yang Kau perbaiki segala urusannya. Dan kami adalah orang-orang yang Kau tuntun segala langkahnya. Dan di malam ini jadikan kami orang-orang yang Kau tetapkan selalu bertakwa dalam segala keadaan. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, tolong kami ya Rab dengan rahmat-Mu, berikan kepada kaum taufik hidayah-Mu untuk menyadari semua kesalahan kami, untuk mengakui semua dosa-dosa kami, sehingga kami nikmat dalam meminta ampunan kepadamu, dan kami nikmat saat kami meminta maaf kepadamu. Allahumma innaka afuwun tuhibul afwa fa'fu anna ya karim. Duhai Allah, hanya Engkau yang tahu betapa banyak kesalahan kami dan hanya Engkaulah yang mampu mengampuni dan memaafkan kesalahan itu. Maka jadikan malam ini kami adalah hamba-hambamu yang Kau selamatkan dengan ampunanmu dan maafmu sempurna untuk kami. Maafkan ya Rab semua hilaf-hilaf kami. Maafkan kelalaian Ramadan kami bila kami telah menyia-nyiakan detik-detik Ramadan yang istimewa karena kebodohan dan kelemahan kami. Tapi berikan kami kesanggupan memperbaikinya ya Rab di detik-detik terakhir ini sehingga tidak ada lagi detik-detik yang tersia-siakan, sehingga tidak ada lagi detik-detik yang dilalaikan, dan sehingga tidak ada lagi detik-detik Ramadan terakhir ini yang ternodai dengan dosa-dosa kami dibuat di dalamnya. Ya Rahman, ya Rahim, kami mohon Rabbi, jadikan malam ini adalah malam terindah kami di sepanjang malam Ramadan. Jadikan di malam ini Engkau jadikan kami, hati kami merasa dekat denganmu. Tetapkan kami menjadi hamba yang Kau dekatkan denganmu, ya Allah. Jadikan kami menjadi hamba yang Kau dekatkan denganmu, Rabbi. Jangan biarkan ada jarak antara kami denganmu, ya Rab. Karena sungguh kami tidak akan sanggup jauh denganmu, ya Allah.
Ya Rabbi, dekat kami dengan rahmat-Mu, peluk kami erat dengan rahmat-Mu, agar kami selalu merasakan bahagia dekat dengan-Mu, dan kami akan selalu berusaha untuk melakukan segala amal-amal yang mendekatkan diri kami kepadamu. Ya Rahman, ini adalah penghujung Ramadan-Mu. Kami mohon kepadamu, ya Rabb, kami mohon kepadamu, ya Allah. Dengan rahmat-Mu, terima semua amal Ramadan kami. Terima semua amal Ramadan kami. Ya Robbi, bila ada di antara kami yang belum maksimal ibadah Ramadannya, jadikan malam ini adalah dan hari terakhir Ramadan adalah kemaksimalan terbaik yang Kau berikan kepada kami. Robbi, Ramadan mau pergi. Alhamdulillah, Engkau titipkan kepada hati kami perasaan sedih yang luar biasa. Mudah-mudahan ini tanda iman kami kepadamu, ya Rob. Kami bersedih karena kami akan kehilangan waktu terbaik sepanjang tahun untuk menjadi nilai ibadah kami. Tapi kami mohon, Robi, kami mohon, ya Allah, jangan biarkan Ramadan pergi sebelum Engkau mengampuni semua dosa-dosa kami. Agar kami menjadi orang yang paling selamat di Ramadan ini, semua dosanya Engkau ampuni dengan sempurna. Ya Rabbi, jangan biarkan Ramadan pergi sebelum suami kami Engkau ampuni semua dosanya. Engkau ampuni juga semua dosa anak-anak kami, sehingga keluarga kami Engkau selamatkan karena Engkau telah mengampuni kami dengan sempurna. Ya Allah, ampuni juga dosa ayah ibu kami, ampuni juga dosa keluarga besar kami, dan ampuni juga dosa seluruh kaum muslimin wal muslimat, baik yang masih hidup, apalagi yang sudah wafat. Duhai Allah, jangan biarkan Ramadan pergi, kecuali Engkau telah menerima semua amal ibadah kami. Dan jangan biarkan Ramadan pergi, Robi, sebelum Engkau menerima semua doa-doa kami. Bahagiakan kami, Robi, dengan semua doa kami Engkau kabulkan, sehingga kami menjadi orang yang Kau paling bahagiakan. Robi, jangan biarkan Ramadan pergi sebelum Engkau, Robi, sebelum Engkau menerima tobat-tobat kami, dan sebelum Engkau menjadikan kami hamba-Mu yang bertakwa di Ramadan tahun ini. Ya Allah, jangan biarkan Ramadan pergi sebelum Engkau memberikan Lailatul Qadar itu untuk kami. Malam yang mulia, penuh kemuliaan, ibadah di dalamnya adalah mendapatkan pahala seperti ibadah 1000 bulan, dan mudah-mudahan kami adalah yang Engkau karuniakan. Rabbana taqabbal du'a, Rabbana taqabbal minna, ya Allah. Ya Rahman, ya Rahim. Kami mohon pertolongan-Mu, kami mohon pertolongan-Mu. Jadikan dengan Ramadan tahun ini, Engkau perbaiki keadaan kami. Perbaiki kami sebagai istri dan ibu, ya Rob. Perbaiki kami dalam segala aspek ibadah kami, dari akhlak-akhlak kami. Perbaiki juga suami kami sebagai suami dan ayah, ya Rob. Dan perbaiki juga anak-anak kami, perbaiki anak-anak kami, ya Rob. Engkau maha tahu keadaan kami, perbaiki segala urusan-urusan kami, perbaiki ya Allah, perbaiki agama kami ya Rabb yang menjadi puncak kehormatan kami, perbaiki dunia kami di mana tempat kami tinggal, perbaiki akhirat kami di mana kami akan pulang, dan jadikan semua amal di dunia kami menjadi kebaikan, dan jadikan kematian kami pemutus dari semua keburukan-keburukan. Ya Allah, kami memohon di ujung Ramadan ini, ya Rabb, simpanlah dunia ini di tangan kami. Jangan biarkan dunia memasuki hati kami, agar kami tidak tertipu dan tidak terlena olehnya, ya Rabb, karena sesungguhnya dunia akan kami tinggalkan. Ya Allah, simpankanlah akhirat di hati kami, agar kami selalu fokus mempersiapkan untuk memasukinya, ya Rabb, dan simpanlah kematian itu selalu di pelupuk mata kami, agar kami selalu mengingatnya dan kami sungguh-sungguh mempersiapkannya untuk husnul khotimah kami menjalaninya. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami mohon Robbi kepadamu, berikan kepada kami hati yang nikmat dekat denganmu, hati yang takut akan siksamu, hati yang malu akan segala kebaikan-kebaikanmu, dan hati yang kau titipkan rasa cinta dan rindu kepadamu, kepada Rasulmu, dan kepada ya Rab segala amal-amal yang kau cintai dan kau ridhoi. Ya Allah, malam ini kami memohon cintamu, Robi, kami memohon cintamu.
Cintai kami, ya Allah, cintai kami. Kami memohon cinta Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan kami memohon cinta orang-orang yang mencintaimu. Kumpulkan kami dengan kekasih-kekasihmu, kumpulkan kami dengan orang-orang yang dekat denganmu, kumpulkan kami untuk menambah amal soleh kami kepadamu, jauhkan kami dari orang-orang yang buruk ya Rabb, jauhkan kami dari orang-orang yang menjauhkan kami kepadamu, ya Rahman ya Rahim. Kami mohon kepadamu ya Allah, kami mohon kepadamu ya Rabb, mudahkan kami untuk berbuat semua kebaikan dan bermudahkan kami untuk menjauhi semua keburukan-keburukan. Rabbana taqabbal doa, Rabbana taqabbal minna, ya Allah, tetapkanlah kumpulan kami ini adalah kumpulan hamba-hambamu yang kau ridhoi, kumpulan hamba-hambamu yang kau cintai, dan jadikan ini semua sebagai bukti kesungguhan kami, usaha kami mengisi Ramadan sampai detik-detik yang terakhir kami. Rabbana, jadikan detik ini adalah detik engkau ridho kepada kami dan ridho kepada doa-doa yang kami akan panjatkan kepadamu. Silakan teman-teman semua berdoa masing-masing. Yakin Allah mengabulkan doa-doa kita. Berdoalah dengan apa yang kita masih khawatirkan. Berdoalah dengan apa yang kita masih takutkan. Ya Allah, berdoalah kita teman-teman semua, berdoalah ya dengan apa yang kita paling harapkan. Berdoalah yakin ini adalah doa yang dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya. Rabbana taqabbal du'a, Rabbana taqabbal minna, Rabbana innaka antas samiul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Robbi, Engkau Maha tahu apa yang ada di dalam dada kami, kabulkan dengan sempurna. Ya Allah, kalau Engkau menetapkan malam ini ada hamba-Mu yang Kau bebaskan dari api neraka-Mu, maka pilihlah kami dan suami kami serta anak-anak kami lah orang-orang yang Kau bebaskan malam ini dari api neraka-Mu. Dan apabila malam ini kau tetapkan ada hamba-Mu yang kau cintai, maka pilih kami, ya Rabb, pilih kami menjadi hamba yang kau cintai itu. Dan ya Allah, apabila malam ini kau tetapkan ada hamba yang kau akan bahagiakan dengan karunia yang kau limpahkan, maka pilihlah kami yang mendapatkan karunia itu. Dan ya Allah, bila malam ini kau tetapkan akan ada orang penghuni surga tertinggi yang sangat dekat denganmu, ya Rabb, maka pilihlah kami menjadi salah satunya, ya Rabb, hamba-hamba yang kau muliakan dengan surgamu. Rabbana, kami mohon kepadamu ya Rabb, tetapkan kami dalam nikmat Ramadan. Biarkan Ramadan pergi ya Allah, tapi jangan pergi kenikmatan yang telah kau titipkan di hati kami. Jangan Robbi, jangan biarkan Ramadan pergi, pergi juga apa yang telah kau berikan kenikmatan di dada kami. Tapi ridhoi kami memilikinya ya Rabb, sebagai bekal kami pulang menghadapmu suatu saat nanti ya Allah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih teman-teman semua. Maaf lahir batin, maaf lahir batin semua, hatur nuhun semua. Kita telah bersama-sama dalam forum ini. Mudah-mudahan Allah karuniakan yang terindah kepada kita malam ini dan malam-malam selanjutnya. Selamat berjuang di detik-detik terakhir. Insya Allah, insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wala quwata illa billah. Allah akan menolong kita berjuang di malam terakhir dan di detik itu. Umi terima kasih kepada Tausi dan Lin dari Majelis Taklim Mar'atus Soleha yang telah hadir, juga dari Majelis Taklim yang khususnya tuan rumah adalah Teh Subhanallah, Teh Ita, Teh Osi, Subhanallah, Teh Endang di sini, ada Teh Irap, Subhanallah. Ya Allah, mudah-mudahan ini semua menjadi kebaikan-kebaikan kita semua dan jadi jariah bahwa kita adalah orang-orang yang memperhatikan, saling menguatkan di malam akhir Ramadan. Itu adalah sebuah keharusan agar kita semua sukses bersama. Tidak ada yang gagal di antara kita. Nuhun semuanya, maaf lahir dan batin. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamit Umi ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Turun Umi. Umi. Terima kasih. Jazakillah Teh Umi. Ita. Alhamdulillah. Alhamdulillah teman-teman. Sudah berakhir acara itikaf malam kita hari ini. Semoga
seperti tadi Umi sampaikan, kita masih punya nih detik-detik terakhir menuju habisnya Ramadan. Semoga kita diberikan kekuatan dan kemampuan untuk mengisinya dengan yang terbaik yang kita bisa. Amin. Optimis ya teman-teman. Kita Insya bismillah Allah. kita akan melakukan yang terbaik. Dan semoga jikapun ini adalah Ramadan kita yang terakhir, amalannya bisa jadi memberatkan untuk kita semua. Untuk teman-teman yang mau menyimak kajian Umi yang lain yang itikaf sebelumnya bisa dilihat di YouTube Majelis Taklim TC8 Bandung. Ini lagi proses upload sih, tapi insya Allah akan segera hadir di. Jadi teman-teman yang belum menyimak yang kemarin bisa diulang lagi di YouTube-nya Majelis Taklim TC8 Bandung. Di situ juga banyak kajian-kajian Umi lainnya. Bisakillah jazakumullah khair untuk teman-teman semua, Teh Meli, Teh Anet, Teh Rosi, Teh Dela, Teh Ayu, Teh Uni Ira, Teh Lia, Teh Rita, Teh Susi, Teh Ane, Teh Santi, semuanya ya nggak bisa saya sebutkan satu-satu. Semoga Allah mempertemukan kita kembali di Ramadan selanjutnya dengan keadaan sehat dan dengan semangat beribadah yang sama seperti hari ini. Maaf lahir batin. Taqabbalallahumma wa minkum. Siyamana wa siyamakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Susi, Bunda. Maaf lahir batin untuk semuanya. Mbak Ika. Uni. Lahir batin ya. Lahir batin. Assalamualaikum Teh Ane. Waalaikumsalam Teh Ika. semuanya. Semuanya. Uni. Assalamualaikum.